Kabut tebal menyelimuti jalanan aspal di antara rimbunnya pepohonan di hutan terdekat di desa Kuge. Iring-iringan mobil kepolisian Okayama perlahan memperlambat lajunya dan kemudian berhenti di salah satu sisinya. Beberapa polisi menurunkan perlengkapan yang dibutuhkan dan membiarkan anjing pelacak melakukan tugasnya. Setelah beberapa mengendus dari satu sudut ke sudut yang lain, akhirnya gonggongan memecah keheningan. Mereka pun serentak berkumpul di satu titik dan mulai menggalinya, serta memotret dengan detail yang ada di sekelilingnya. Bersama Mutsuo Goto, kepolisian Okayama tersebut menemukan tulang belulang dari Kano yang sudah tak utuh lagi, tanpa baju atau segala bentuk identitasnya. Mutsuo terduduk lemas di dekat lubang dengan tengkorak di dalamnya. Namun kekejian masih sangat sempurna tersirat di wajahnya yang telah babak belur. Kepala kepolisian mengatakan bukti yang terlihat membenarkan bahwa yang membunuh Kano adalah Mutsuo. Sementara Daigo masih tetap pada pendiriannya. Dia dilukai oleh seseorang yang mereka panggil dengan sebutan pria itu. Dan terlihat apa yang telah diakui oleh Mutsuo adalah untuk menutupi tuduhan yang akan diberikan kepada keluarga Goto. Dan ia pun kembali diingatkan untuk tak berurusan dengan keluarga Goto. Tak berapa lama, Keisuke dengan beberapa anggota keluarga yang lain tiba. Setelah memandangi Mutsuo cukup dalam, Daigo yang merasa bahwa mereka akan membawa Mutsuo begitu saja pun berlari dan berdiri tepat di hadapan tubuh Mutsuo untuk menghalanginya. Namun Keisuke bergegas menuju lokasi tengkorak ditemukan. Dia pun bersimpu dan mempertemukan kedua telapak tangannya, seakan berdoa. Gerakannya itu diikuti oleh kerabatnya yang datang bersamanya. Seberkas cahaya seolah merestui doa yang mereka panjatkan kala itu. Keheningan itu membuat Daigo kebingungan dan membuatnya semakin tak dapat memahami keluarga Goto. Keisuke menghentikan doanya dan menengok ke arah Daigo seraya berkata bahwa tak semua anggota keluarga Goto seperti Mutsuo. Setelahnya ia bersama kerabatnya beranjak dan bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Dengan kesedihan yang cukup mendalam, Daigo mempersiapkan kata-katanya dengan sangat hati-hati dan mengatakan kepada Sumire. Putri Kano itu seakan tak mempercayai apa yang telah didengarkannya. Namun setelah menutup ponselnya, tangisnya pun pecah dan terus terisak. Sedangkan Daigo mendapatkan sebuah penawaran dari kepala kepolisian untuk pindah ke desa lain, Desa Yata. Setelah kejadian yang menimpanya, Pak Kepala tak akan lagi dapat melindunginya apabila terjadi sesuatu hal lagi. Sehingga dengan berpindah, dapat membantu Daigo memulai karirnya kembali. Dengan memandangi foto Mashiro yang terpasang di layar ponselnya, Daigo meminta waktu untuk memikirkannya. Awalnya, Daigo telah memutuskan untuk menerima penawaran tersebut. Tetapi setelah berdiskusi dengan Yuki, Mashiro memberikan respon mengangguk saat Yuki menanyakan tentang tinggal di desa Kuge. Rupanya Mashiro merasa sayang untuk meninggalkan teman-temannya yang telah memperlakukannya dengan baik selama di sekolah. Dan mereka bertiga pun kembali ke desa Kuge dengan senyuman. Keindahan bukit yang dilewati benar-benar sangat menakjubkan, membuat perjalanan mereka tak begitu melelahkan. Dan Daigo Agawa pun kembali melaksanakan beberapa tugasnya di desa tersebut. Seperti halnya apa yang telah ia lakukan pada keesokan harinya. Ia membantu salah satu rumah penduduk untuk menggantikan lampunya. Dan Nenek Toki memberinya banyak sekali buah persik untuk dibawanya pulang. Dan ia pun kembali ke kediamannya dengan menggunakan sepeda seperti biasanya. Selama di perjalanan, ia kembali mendapatkan permintaan bantuan. Namun kali ini ia diminta untuk mengganti pintu kasa. Dan Daigo pun mengiyakannya. Ia melanjutkan perjalanannya dengan menuntun sepedanya, karena jalanan yang mulai meninggi. Nampak dari arah yang berlawanan, sebuah truk besar pengangkut kayu hasil hutan melaju dengan kecepatan yang cukup cepat. Keisuke yang ada di dalam truk tersebut terus memandangi Daigo. Namun Daigo seakan tak peduli dengan keberadaan truk tersebut dan terus melenggang santai dengan penutup di telinganya. Setibanya di rumah, Daigo memberikan persik pemberian Nenek Toki kepada Yuki. Kemudian memanggil Mashiro. Lucunya, putrinya tersebut justru meminta kardusnya. Dan setelah meletakkan buahnya di dalam lemari es, Mashiro pun bermain dengan kardusnya. Setelah membersihkan tubuhnya, Daigo duduk di ruang kerjanya dan dengan berhati-hati kembali menyelidiki deretan nomor telepon yang pernah diberikan oleh Sumire beberapa waktu yang lalu.
Keesokan harinya, penduduk desa berkumpul dan mengundang keluarga Agawa untuk makan bersama. Mashiro nampak sangat senang berada di antara para penduduk. Ia pun bermain dengan teman seumurannya. Sementara Pak Sabu yang telah meminum cukup banyak, ia pun terjatuh dan membuat seisi ruangan menjadi heboh. Mereka pun terus bercanda. Bahkan Kunitoshi berani memukul pelan kepala Pak Sabu dengan botol plastik. Namun candaan itu menjadi hening saat Daigo mengatakan sesuatu tentang keluarga Goto. Pak Sabu terdiam seolah membeku, dan orang di belakang Daigo mengatakan untuk tak menyebut nama itu pada saat mereka sedang minum-minum seperti ini. Tetapi Pak Sabu justru menghentikan kicauan mereka dan mengatakan kalau ini adalah saat yang tepat untuk membahasnya. Ia mengatakan bahwa desa Kuge sangatlah berbeda dengan keluarga Goto. Ungkapan Pak Sabu ini tak menghentikan pertanyaan Daigo. Dia justru kembali menanyakan perihal kejadian Pak Kano tempo dulu. Seisi ruangan tersebut kembali diam dan tertunduk. Pak Sabu kembali menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan Pak Kano membuat mereka merasa bersalah, di mana keadaan desa mereka yang sangat membutuhkan hasil hutan dari keluarga Goto yang dapat menggerakkan perekonomian di desa tersebut. Hal tersebut membuat mereka tidak dapat menolak segala kehendak keluarga tersebut. Dan karena hal tersebut jugalah, mereka berpura-pura tidak melihat serta mengetahui apa yang menimpa Pak Kano. Pak Sabu bahkan menangis saat menjelaskannya, dan menganggap apa yang mereka lakukan saat itu sama halnya dengan mereka juga membunuh Pak Kano. Mashiro menghampiri Pak Sabu dan memberinya sapu tangan untuk menyeka air matanya. Mereka pun melanjutkan acara minum-minumnya dan malam itu berakhir dengan sorak penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Daigo dikejutkan dengan bayangan di balik jendelanya. Dia pun berlari mencoba mengejarnya. Setelah melihat sekilas siapa orang tersebut, ia pun membalikkan badan. Namun kembali dikejutkan dengan tulisan yang sangat besar di dinding rumahnya. Tulisan dengan tinta merah itu cukup besar dan terlihat mengancam. Pembunuh. Membuat Yuki terkejut saat melihatnya. Tak berapa lama, Pak Sabu datang dan membantu Yuki untuk membersihkan tulisan tersebut. Sementara itu, setelah mengetahui siapa yang melakukannya, ia bergegas menuju pabrik kayu milik keluarga Goto. Namun sesampainya di sana, ia telah melihat wajah Ryuji babak belur. Keisuke dari arah yang berlawanan mengatakan bahwa ia hendak berkunjung ke kantornya untuk menyampaikan permintaan maafnya atas apa yang telah dilakukan Ryuji. Akan tetapi Ryuji justru mengatakan bahwa bukan ia yang menulis tulisan tersebut. Mendengar segala tuduhan Daigo, membuat Keisuke cukup terganggu dan teringat akan mendiang Kano. Sementara ucapan Ryuji bahkan membuatnya semakin bingung. Ia mengatakan untuk tak mempercayai para penduduk. Keisuke pun mempertegas kembali apa yang telah diucapkan Ryuji tersebut. Di tempat yang berbeda, Sumire mengunjungi rumah sakit jiwa di mana ibunya telah dirawat di sana. Ibunya sangat terluka baik secara batin dengan hilangnya Kano. Di sana ibunya terus-menerus berteriak untuk lari, lari, dan lari. Dan semakin histeris sehingga membuat perawat kebingungan. Sementara itu, setelah berhasil menghapus tulisan tersebut, Yuki masih merasa tidak nyaman. Namun di sekeliling kediamannya terlihat gerak-gerik mencurigakan dari para penduduk. Mereka seakan terus mengawasi keluarga Agawa. Nampak dari kejauhan, Pak Sabu mengawasi keluarga tersebut dengan teropong dan alat pendengar di telinganya. Seakan ia dapat mendengar jelas segala apa yang dibicarakan di kediaman Agawa. Di sisi lain, Daigo memperhatikan setiap gerak-gerik penduduk desa Kuge di pabrik. Ia melihat ada bercak darah yang menempel di baju mereka. Karena hal tersebut, begitu sampai Daigo memutuskan untuk membuat pagar yang mengelilingi rumahnya tersebut. Namun tak berapa lama, Pak Sabu datang dan mengingatkan agar tak melanjutkan pembuatan pagar itu. Dia juga mengingatkan untuk tak mengunci rumahnya, karena mereka yang tinggal di desa tersebut hidup dengan rasa saling percaya satu sama lain. Nah, di sini Daigo mulai merasakan keanehannya dan secara tak sadar mengatakan, menyebalkan. Yuki pun sepertinya juga merasakan hal tersebut. Tetapi dia mencoba tetap ramah dengan mengundang Pak Sabu untuk minum teh di rumahnya dan meminta Daigo mengurungkan niatnya tersebut. Daigo kemudian melanjutkan tugasnya dan kembali berpatroli di desa tersebut. Namun, ia terhenti saat mendengar sayup-sayup seseorang mengatakan, pertikaian itu tidak baik. Dan benar saja, kejanggalan demi kejanggalan selama ia berkeliling desa,
Pandangan aneh dengan kebencian yang memancar jelas di balik wajah penduduk yang melihatnya. Dan Kunitoshi yang secara kebetulan melintasi jalanan yang sama, menghentikan mobilnya dan kembali mengingatkan untuk tak bertikai dengan mereka, terutama dengan orang yang lebih tua. Ia bahkan mengetahui bahwa Daigo mengucapkan kata menyebalkan di depan Pak Sabu. Begitu tiba di kediamannya, ia melihat istrinya tengah menyiapkan Mashiro dan mengajaknya untuk berkunjung ke rumah Pak Sabu dan meminta maaf padanya. Yuki dan Daigo pun sedikit beradu argumen. Namun pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Pak Sabu datang dan menyindir pertikaian di antara mereka. Lagi-lagi, kedatangan Pak Sabu yang selalu di saat yang tepat membuat Daigo kembali berucap hal yang membuatnya tersinggung. Daigo mengatakan tentang kemungkinan Pak Sabu yang memata-matai keluarganya. Namun setelah Yuki mengingatkannya, Daigo meminta maaf kepada Pak Sabu. Dan Pak Sabu pun menerima permintaan maafnya dan mengundangnya untuk datang ke acara persiapan festival persembahan di esok harinya, di mana pada puncak perayaannya akan ada acara pembakaran boneka besar yang berbentuk manusia. Keesokan harinya, keluarga Agawa pun datang ke kantor pemadam kebakaran di desa tersebut. Para penduduk telah berkumpul di sana dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Para penduduk pun kembali ramah dan berterima kasih kepada Daigo karena telah meminta maaf kepada Pak Sabu. Mashiro dan Yuki pun berbaur dengan warga yang lainnya. Tak berapa lama, Daigo menerima sebuah panggilan dari nomor satelit. Nomor yang sama yang ada di daftar panggilan dari Sumire. Setelah mengetahui dari mana ia mendapatkan nomor tersebut, serta memastikan tak seorang pun mendengar pembicaraannya, seseorang di balik telepon mengajaknya bertemu dan mengirimkan pesan tentang lokasi pertemuannya esok. Awalnya, Daigo menolak mengingat apa yang telah terjadi pada Kano setelah menerima panggilan dari nomor itu. Akan tetapi, orang tersebut mengatakan bahwa itu bukanlah panggilan dari nomor miliknya. Dan keesokan harinya, jalanan berkelok di antara hijaunya rimbunan ia lewati saat menuju titik lokasi pertemuan tersebut. Titik itu tertuju pada sebuah bangunan yang sangat besar. Bangunan kosong yang seakan telah lama tak berpenghuni. Daigo secara perlahan memasuki bangunan tersebut. Dengan penerangan yang minim, serta ruangan yang kosong menciptakan kengerian yang begitu menusuk. Melihat adanya CCTV dan speaker yang tersebar di dalam bangunan tersebut, mempermudah seseorang tersebut mengetahui kedatangan Daigo. Dan setelah mengarahkannya, Daigo pun tiba di tempat yang ditentukan. Namun ia memilih untuk tetap berada di satu ruangan berbeda dengan Daigo, dengan dinding kaca, sehingga mereka dapat saling melihat dan mendengarkan tanpa saling menyentuh. Pria tersebut terlihat sangat berhati-hati dan menceritakan tentang Pak Kano yang menghilang dan terbunuh atau dimakan karena telah mempercayainya, di mana bagi desa Kuge, ia adalah sosok yang seharusnya tidak boleh ada, karena ia adalah bukti dari rahasia yang mereka tutupi rapat-rapat. Dan untuk meyakinkan Daigo, pria tersebut berdiri tepat di hadapannya. Perlahan ia meletakkan tangannya ke dahinya dan melepaskan bagian dari wajahnya. Seketika wajahnya terlihat terbuka di sebagian mata hingga bawah hidungnya. Wajah yang terlihat sangat mengerikan itu adalah bukti bahwa dirinya telah dimakan oleh seseorang dari desa tersebut.